semuanya, kali ini saya mau membahas terkait hutang piutang. Nah, ini berbeda ya dengan video-video saya sebelumnya yang sering membahas terkait pencarian bantuan sosial dan berbagai macam informasi tentang bansos yang cair hari ini. Nah, kali ini saya setuju dengan salah satu statement terkait hutang atau tanggapan masyarakat orang-orang tersebut ketika ia berhutang. Kenapa saya membahas ini? Karena ini ada kaitannya dengan materi P2K2 yang biasa disampaikan oleh pendamping sosial kepada masing-masing penerima bansos yang ada di lapangan. Nah, kita simak bersama-sama ya. Biasanya orang dalam hidup itu kalau punya banyak kebutuhan segala macam kadang nggak imbang antara pengeluaran dan pendapatan gitu kan. Bener. Mesti larinya ngutang nggak Bu? Nah itu kan banyak ini dialami oleh masyarakat KPM. kita itu udah jadi kebiasaan gitu, udah jadi habit gitu ya, berulang terus. Caranya memberi pola hutang itu biar bisa di-cut itu gimana Kang Abu? Ya, caranya adalah sadar kalau utang harus dibayar sih Mas. Kadang pas ngutang tuh mikir gimana nanti gitu. Dalam artian, maaf ya, utang dengan sebuah kesadaran atau utang dengan pertanggungjawaban artinya kalau kita beneran ngutang tuh, ini perspektif saya Mas Hendra ya. Saya kalau ngutang tuh beneran hal yang saya butuh gitu. Benar. Bukan yang saya pengen gitu Mas. Harus yang Ya, dibutuhkan. saya beneran banget butuh A, butuh B, karena waktu itu misalkan saya ngutang modal di bisnis saya, di restoran saya tuh, saya berani ngutang untuk satu hal bahwa karena gaji karyawan ini nggak bisa kebayar kan? Jadi bahkan sepeser pun utang itu nggak pernah saya cicipin malah, tapi itu memang untuk ngegaji karyawan gitu. Jadi saya berutang tuh untuk melakukan itu. Nah, dan pembelajaran saya Mas bahwa siapapun yang lagi punya utang gitu, hadapin aja. Akui dulu ya, udah pasti ya. Itu kan sadari, akui, hadapi gitu. Sadari, akui, Karena hadapi. kadang gini Mas, kadang orang ketika berutang, mindsetnya tuh dia pengen cepat lunas. Padahal lunas itu buat saya bonus. Karena lunas itu akan pasti kalau kita melalui tahapan demi tahapan demi tahapan. Nah, si tahapan ini kadang-kadang nggak mau dipikirin gitu, dan nggak mau dilampaui step by step gitu. Pengennya langsung lunas aja. Akhirnya dia lupa bahwa ketika punya utang, ya saya bisa bayar sekian dulu dengan kurun waktu misalnya. Setidaknya Mas, jangan pernah menunda untuk mau membayar. Dan kuatkanlah kesanggupan kita untuk mau membayar. Karena kenapa? Dengan niat kita mau membayar, pasti di situ akan ada kemudahan dari segi atau arah manapun. Benar. Nah yang bayar sekarang itu Niat dulu, berarti niat dulu untuk membayar. Aku ngalamin Mas, ketika aku nyuekin utang, udahlah, toh yang diutanginnya juga lupa, toh apa gimana dan lain-lain. Tapi ternyata yang ngebuat sumbatan aku kenapa jadi nggak bertumbuh, karena aku menyepelekan itu gitu Mas. Masa sih dia nagih, kan teman baik gitu misalnya. Meskipun sorry to say, orang ini nggak nagih sih, tapi saya yang melalaikan dan menyepelekan. Dan sesaat saya melalaikan dan menyepelekan, saya meng-underestimate diri saya untuk saya nggak bisa bayar kan? Artinya apa? Saya tidak menghargai diri saya dan kemampuan saya untuk bisa bayar gitu. Dan mungkin ya ini menarik sih Mas Hendra, kalau saya pinjam dari strategi bisnisnya dari Chinese Mas, mereka pasti ngutang ya, dengan tujuan supaya ada effort untuk bisa bayar, dan itu jadi semangat gitu. Ini kan produktif gitu ya. Betul, jadi produktif di mana pinjam itu dalam konteks untuk membuat encourage gitu. Kan bukan berarti pinjam untuk beli tas bermerek untuk masuk ke society gitu misalnya. Sekarang kelihatan keren utangnya di mana-mana gitu misalnya. Saya rasa ya itu pilihan sih. Tapi kayaknya good life tuh nggak gitu Mas Hendra. Mungkin saya kaitkan sama tadi bahwa kalau happy jangan happy banget, kalau sedih jangan sedih banget. Jangan meninggikan tempat jatuhmu, karena makin tinggi kamu naik, jatuhnya makin sakit Mas. Artinya ya gimana ya, banyak orang mungkin merasa bahwa penilaian dirinya karena merek gitu Mas. Tapi jauh lebih dalam bahwa bagaimana saya diajarin Pak Wayan bahwa ketulusan itu lebih mahal dari merek tas kamu gitu Mas. Bahwa humble itu atau hadir utuh itu jauh lebih mahal dari handphone kamu mereknya apa gitu. Karena pada akhirnya ya merek mungkin penting untuk society tertentu gitu ya, tapi pertanyaannya keberadaan kita mendamaikan dia atau tidak gitu. Nah jadi saya balik ke utang bahwa bertanggung jawablah
Dan ketika kita ngerasa bahwa ini kayaknya nggak mungkin atau apa, sadarilah bahwa kalau udah berutang, apapun caranya, ketemu sama yang kita pinjam, diskusikan, dan di situ pasti ada celah banget. Saya pernah punya utang ke bank, bank tuh kan saklek ya. Tapi saya cerita sama adanya, serigit-rigitnya gimana dengan sosialisasi gitu ya, bahwa oke, ada kemudahan ini, kemudahan ini, kemudahan ini, kemudahan ini, yang kita anggap bahwa kayaknya udah dead end, jalan buntu deh. Tapi kalau dihadapi, akan banyak solusi yang tidak kita terduga ketika kita siap untuk menghadapi masalah. Oke, konkretnya Bagus untuk banget. memunculkan, kita tahu kalau bertanggung jawab kan, oke bertanggung jawab gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita itu bisa muncul sebuah tindakan yang spontanitas yang itu hasil dari pikiran yang jernih gitu. Tips and triknya apa yang bisa dilakukan pada saat teman-teman udah nggak ada lagi yang bisa ditolak ini. Pekerjaan juga seperti ini, itu gimana kan? Simpel mas. Sesaat kita semua, teman-teman saya rasa semuanya ada di level posisi paling rendah. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tolong orang lain. Tolong orang lain. Menolong orang lain adalah Karena solusinya. nolong itu kan bukan hanya pakai uang. Tapi misal ngelihat orang susah ngangkat aja. Misalnya cuma ngangkat bantuin apa-apa. Setidaknya dalam keadaan kondisi terpuruk, boleh dicoba deh. Tolonglah Dibantu. siapapun yang sedang membutuhkan. Betul. Dan pertolongan itu yang akan membuat kekuatan kita untuk berputar dalam perputaran semesta di mana ada kata terima, kasih. Oke. Matematika semesta yang berjalan. Pasti. Ingat, matematika bukan hitung-hitungan ya, tapi pola. Kita bicara pola. Itulah kenapa, itu saya mohon maaf teman-teman, kenapa orang miskin makin miskin, karena dia hilang kasihnya, Mas. Karena dia pengen diterima terus. Betul nggak? Betul banget. Lu tuh gimana sih? Betul. Aku justru yang perlu ditolong. Masa aku harus nolong orang? Aku yang harus dikasih. Masa aku harus kasih orang? Lupa bahwa ketika kamu memberi, hukum yang tidak akan pernah kita tolak bahwa kita pasti akan diberi. Bukan memberi untuk diberi, tapi itu hukum yang bisa dielakkan gitu. Jadi seterpuruk apapun, jangan pernah tidak menolong dan tidak bermanfaat. Sesimpel. Ini saya pernah ngobrol sama Pak Wayan. Kalau lagi down apa dan lain-lain, nyapu misalnya, bersih-bersih misalnya, apapun gerak manfaat itu yang akan membuat semuanya bersirkulasi dalam hukum yang namanya terima kasih. Terima kasih. Kalau miskin makin miskin tuh karena kehilangan kasihnya gitu. Aku 4-5 tahun Kang Abu di Kemensos gitu ya, mendampingi teman-teman PKH gitu, program keluarga harapan gitu ya. Dan yang sudah nggak layak sebagai keluarga menerima manfaat untuk mencopot banner keluarga miskin, itu aja susahnya bukan main gitu ya. Benar. Memang bisa beras miskin. Betul nggak? Betul. Dan sorry Mas Hendra, miskin itu bukan di dompet tapi di sini. Gitu. Tapi di sini. Gitu. Oke. Meskipun memang apa ya, Miskin memang bukan di kalau dompet, kita tapi lain di pakai sini, uang, katanya. Tapi bukan itunya gitu. Kemiskinan tuh ada pada mindset gitu sebetulnya. Mindset ya, apa isi otak kamu, otakmu gitu kira-kira. Tapi memang lebih asik nangis di Jaguar daripada di diskotek gitu aja sih. Oke, semoga apa yang kita dengar barusan itu memberikan manfaat kepada kita semua. Dan juga tadi sudah dijelaskan ada beberapa tips ketika memang mau tidak mau harus ngutang. Nah itu sih saya setuju banget ya. Oke, sekian video saya kali ini. Sekali lagi semoga apa yang kita dengar barusan bersama-sama memberikan manfaat paling tidak 1% saja.